Baik, selamat pagi semuanya, Shalom. Salam. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali untuk berdoa. Dan sebelum berdoa, saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan, Matius 19 ayat yang 30. Matius 19 ayat 30, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tanggapan Yesus atas pertanyaan dari Rasul Petrus yang bertanya, apa upah kami mengikut Tuhan? Kami sudah berkorban. Ya, lalu Tuhan menjawab, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal, bahkan di bumi ini mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata ini, tetapi katanya akan ada orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, saudaraku, banyak kita mendengar khotbah mengenai hal ini, tetapi yang sering terbahas adalah ada orang-orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Baru-baru ini saya juga membuat khotbah mengenai judulnya terlambat. Yang saya bahas adalah tadinya dia yang terdahulu menjadi yang terakhir. Padahal pernyataan Yesus ini ada dua tipe orang. Satu, tadinya yang terdahulu menjadi yang terakhir, tetapi ada satu orang lagi, ada lagi tipe yang lain, yaitu yang tadinya terakhir menjadi terdahulu. Ya. Saudaraku, memang secara konteks firman Tuhan ini berbicara kepada Petrus. Yesus membicarakannya, konteksnya adalah mau menekankan ada orang yang tadinya sudah terdahulu tetapi menjadi yang terakhir. Tetapi pagi hari ini saya mau keluar dari konteksnya, membuat pernyataan ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu tersendiri, yaitu dengan membahas yang kedua. Jadi ada orang yang tadinya yang terakhir menjadi terdahulu. Tadinya dia di belakang menjadi di depan. Ya, yang seringnya terbahas adalah tadinya di depan menjadi terbelakang. Tetapi pagi hari ini kita mau bahas adalah bagaimana orang-orang yang tadinya sudah di belakang bisa ke depan. Ya, karena memang firman Tuhan ini berbicara mengenai dua tipe orang itu tadi ya. Akan ada dua tipe orang. Ada orang-orang yang tadinya dia sudah di depan, tapi akhirnya terbelakang. Mengapa, saudaraku? Karena memang biasanya adalah first in, first out. Jadi kalau dia sudah yang pertama, dia di depan, dia akan di depan terus. Ya, kata ada iklan motor ya, ya dia di depan terus gitu ya. Ya. Jadi saudaraku, nah kita mau bahas yang bagaimana orang tadinya sudah terlambat, bagaimana orang yang tadinya di belakang menjadi terdepan. Nah, saudaraku, ada beberapa ayat firman Tuhan yang menegaskan, mendorong setiap umat Tuhan supaya boleh menjadi yang terdepan. Dan ini akan saya pakai sebagai renungan kita, supaya kita bisa merasa waduh saya sudah telat ini, sudah kalah ini gitu. Enggak, masih ada waktu. Perjuangan belum selesai. Ya, kalau kita pandang kehidupan ini sebagai satu perlombaan, suatu pertandingan, maka pertandingan belum selesai. Masih di ronde-ronde awal, belum sampai di ronde terakhir. Ya. Jadi kita bisa mengejar setiap
keterlambatan kita. Kenapa? Karena ada orang-orang yang begitu. Ternyata ada orang yang tadinya terbelakang bisa menjadi terdepan. Ya, tadinya yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan banyak berbicara, misalnya Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Mari kita bangkit. Ya, ini berbicara soal motivasi. Ada kegairahan. Ya, untuk kita bisa mengalami revival ini yang luar biasa, memang ada tindakan kita. Mari kita bangkit. Ya, meskipun kegelapan sedang menutupi bumi. Itu kata firman Tuhan, Yesaya 60 ayat yang pertama. Jadi mari kita bangkit, saudaraku. Ya, jangan mau terus saja dikuasai oleh kekhawatiranmu. Jangan mau dikuasai oleh kesedihanmu. Jangan mau dikuasai oleh setiap hal yang membuat engkau kalah sebelumnya. Tetapi bangkitlah. Nah, yang kedua adalah firman Tuhan juga membicarakan supaya kita menjadi rajin. Ya. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Tuhan mau kita menjadi rajin, jangan mau kendor, memiliki roh yang menyala-nyala. Ya. Saya rindu kita semua, umat Tuhan ini, betul-betul di masa-masa yang sukar ini, bukan melemahkan kita, bukan membuat kita malas, tetapi membuat kita makin rajin. Rajin beribadah, rajin melakukan doa, baca firman, rajin bersekutu. Dan lihat, engkau akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Engkau akan sampai di finish, bahkan menjadi yang pertama. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, ya, jadilah extra mile, ya, mengerjakan lebih. Ini berbicara soal kualitas. Ya, Yesus berkata, ya, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini terkenal sekali, extra mile. Kualitasnya jauh lebih baik lagi. Ya. Kalau kita ingin melihat kemajuan yang luar biasa dalam hidup kita, ya, bukan hanya soal rohani ini, ya, semua mempelajari ini, ya, termasuk di dunia sekuler, saudaraku, ya. Extra mile katanya, membuat mengerjakan lebih daripada yang seharusnya. Mengerjakan, jadi mutu pekerjaannya jauh-jauh lebih baik. Allah mau kita dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita meningkatkan mutunya, meningkatkan kualitas dari iman kita. Ya. Apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya memberi kesempatan bagi kita untuk jadi lebih rajin, saudaraku, lebih maju lagi, dan lebih berkualitas lagi. Mari Bapak Ibu, saudaraku, melalui renungan pagi hari ini, kita bisa mengejar setiap keterlambatan kita, mengejar setiap kegagalan. Tidak ada kata terlambat. Ya. Mari kita bangkit. Yang kedua, makin kita lebih rajin lagi dan mengerjakan lebih extra mile. Tuhan memberkati kita semua, biar ini menjadi penyemangat kita untuk menjadi orang-orang yang terdepan, baik dalam rohani, dalam pelayanan, juga dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita, saudaraku, berdoa kepada Tuhan.